Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 7C akuntansi ingin membahas tentang pembahasan kasus-kasus etika dalam auditing. Next. Berikut adalah anggota kelompok dari kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Dafal Gifari. Yang kedua ada Utami Asari. Yang ketiga ada Mega Harun Utami. Yang keempat ada Angel Maharani. Yang kelima Mia Jauriah. Dan yang keenam ada Muhammad Yusuf Saifullah. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kasus pertama ada skandal Tesco dan KAP PwC di Jember 2014. Next. Dalam kasus skandal Tesco pada akhir tahun 2014 yang lalu, terbukti bahwa pihak manajemen perusahaan Tesco ditemukan menggelembungkan labanya sehingga meningkat hingga 250 miliar selama hanya setengah tahun. Ia mencatat laba pada laporan keuangannya menjadi sebesar 263 miliar. Overstate laba tersebut terjadi karena Tesco melakukan pengakuan dini atau lebih awal atas pendapatan dari supplier. Tesco sudah mengakui pendapatan saat barang yang diterima dari suppliernya, padahal belum terjual ke pihak lain. Kesepakatan dengan supplier untuk membayar kembali ke Tesco pada beberapa periode menyebabkan pendapatan yang seharusnya belum diakui menjadi lebih dulu diakui, sehingga pendapatan Tesco terus meningkat. Diskon yang diberikan oleh supplier juga dimasukkan dalam pendapatannya. Next. Untuk keterlibatan auditornya sendiri, setelah diselidiki lebih lanjut, auditor dalam kasus ini, yaitu PwC, tidak terlibat dalam penggelembungan laba yang dilakukan oleh manajemen. Tidak ada bukti yang ditemukan bahwa auditor PwC terlibat dalam penggelembungan laba ini. Jadi, di sini tidak ada peristiwa kolusi atau semacamnya antara Tesco dan auditor PwC. Karena tidak ada bukti auditor PwC disuap atau semacamnya. Akan tetapi, auditor PwC dianggap gagal dalam melakukan pekerjaannya sebagai auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan Tesco. Diduga, hal ini disebabkan untuk kelalaian pihak auditor sehingga laba yang berlebih tersebut tidak terdeteksi, atau juga mungkin karena sudah lama dalam bekerja sama dengan Tesco. Artinya, auditor PwC sebenarnya menemukan kejanggalan atas laporan keuangan Tesco, akan tetapi karena faktor kerjasama yang begitu lama, sehingga tidak melakukan audit secara terinci yang menyebabkan kecurangan tadi tidak dapat ditemukan oleh auditor PwC. Di sini, auditor PwC terkesan menutupi kecurangan tadi, atau secara tidak langsung, auditor PwC memang menutupi kecurangan tadi yang kemungkinannya ada kepentingan pribadi dari pihak PwC. Next. Sehingga di sini terjadi salah satu trait independensi auditor PwC, yaitu familiarity, yaitu adanya hubungan kerabatan yang mengakibatkan akuntan publik menjadi terlalu bersimpati. Kemudian familiarity yang berarti adanya hubungan kerabatan sehingga akuntan publik menjadi terlalu bersimpati. Telah diketahui bahwa kerjasama KAP PwC dan Tesco terjalin selama 32 tahun lamanya, yang menyebabkan keduanya memiliki hubungan yang cukup erat, sehingga kedekatan tersebut berubah menjadi hubungan kekerabatan. Mungkin karena itu, KAP PwC tidak lagi memiliki profesional skeptis atau kecurigaan terhadap kliennya, yaitu Tesco. Sebagai akibatnya, KAP PwC gagal mendeteksi kesalahan yang dilakukan oleh Tesco. Sehingga meskipun auditor KP mengetahui adanya kejanggalan ini, karena familiarity tadi, auditor KPVC tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Dapa. Jika dikaitkan dengan kode etik akuntan publik terkait skandal Tesco dan KAP PwC auditor KAP PwC telah melanggar kode etik sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi.
di mana seorang auditor harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Yang kedua ada kepentingan umum. Akuntan juga harus bekerja demi kepentingan publik yang mereka berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini, auditor pun diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal sebenarnya itu banyak kejanggalan-kejanggalan terkait laporan keuangan yang telah disajikan. Hal tersebut sangat merugikan publik seperti investor. Yang ketiga adalah integritas, di mana akuntan juga harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini, direktur utama dan pihak yang terlibat dalam kasus Tesco tidak menjaga integritasnya karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian padahal tahu mengenai adanya kejanggalan. Yang keempat ada objektivitas, di mana akuntan harus bertindak objektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Kasus ini auditor KAP dan PwC terkesan memihak perusahaan Tesco terbukti dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal sebenarnya merasa ada kejanggalan terkait laporan tersebut. Yang kelima ada kompetensi profesional dan kecermatan. Akuntan juga harus dituntut melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalisme. Dalam kasus ini, auditor KAP, PwC tidak mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Yang keenam, ada perilaku profesional. Sebagai seorang akuntan, sebagai seorang profesional, juga dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendeskripsikan profesinya. Dalam kasus ini, KAP PwC tidak profesional karena pengaruh suatu kepentingan tertentu, yakni familiarity terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian. Yang ketujuh adalah standar teknis. Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahlian dan dengan berhati-hati, akuntan punya kewajiban melaksanakan penugasan dan penerimaan jasa selama penugasan tersebut. Pemberian opini wajar tanpa pengecualian yang tidak tepat oleh auditor KPPWC terhadap laporan keuangan Tesco merupakan suatu bentuk penipuan yang merugikan stakeholder. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah-masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Next. Kasus pelanggaran etika profesi auditor KAP PwC adalah disebabkan karena gagal dalam audit laporan keuangan perusahaan Tesco karena ada unsur familiarity. Terkait pemberian opini tersebut, adanya opini wajar tanpa pengecualian. Padahal auditor tersebut mengetahui adanya kejanggalan atas laporan keuangan Tesco, yaitu terkait overstate laba yang dilakukan pihak manajemen perusahaan Tesco. Seharusnya auditor tersebut tidak harus bertindak profesional dan jujur sesuai etika profesi. Next. Dalam penelitian tersebut, terbukti bahwa pihak manajemen perusahaan Tesco ditemukan menggelembungkan labanya sehingga meningkatkan hingga 250 miliar pound sterling selama hanya setengah tahun. Ia mencatat laba pada laporan keuangan menjadi sebesar 263 miliar pound sterling. Overstate laba tersebut terjadi karena Tesco melakukan pengakuan dini atau lebih atas pendapatan dari suppliernya padahal belum terjual ke pihak lain. Kesepakatan tersebut dengan supplier yang membayar kembali ke Tesco pada beberapa periode menyebabkan pendapatan yang seharusnya belum diakui menjadi lebih dulu diakui, sehingga pendapatan Tesco terus meningkat. Keterlibatan auditor untuk setelah diselidiki yaitu PwC tidak terlihat dalam penggelembungan laba yang dilakukan oleh manajemen. Tidak ada bukti yang ditemukan bahwa auditor PwC terlibat dalam penggelembungan laba ini. Akan tetapi auditor PwC dianggap gagal dalam melakukan pekerjaannya sebagai auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan Tesco. Next. Terdapat dua kemungkinan yang terjadi dari kasus-kasus ini. Yang pertama adalah karena unsur kelalaian pihak auditor sehingga laba yang berlebih tersebut tidak dapat terdeteksi. Yang kedua, karena pihak auditor sudah lama dalam bekerja sama dengan Tesco sehingga tidak lagi memiliki profesional skeptis
sehingga kesalahan tersebut tidak dapat terdeteksi, sehingga di sini terjadi suatu trait independensi auditor PwC, yaitu familiarity, sehingga meskipun auditor KAP mengetahui adanya kejanggalan, faktor familiarity ini tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kasus suap Mulyana Wikusuma terhadap auditor BPK. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana Wikusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Logistik untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK meminta dilakukannya penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebelumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk ini, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali 1 bulan setelahnya. Setelah lewat 1 bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu tambahan. Di saat ini, terdengar kabar penangkapan Mulyana Wikusuma ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuapan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansah. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerja sama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansah, ia bekerja sama dengan KPK merangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada 2 kali pertemuan mereka. Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan, yakni Salman, telah bekerja sama mengungkap kasus ini. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut telah melanggar kode etik akuntan. Pada kasus suap yang dilakukan oleh Mulyana terhadap auditor BPK Salman Khairiansyah menunjukkan bahwa auditor pemerintah seharusnya tetap mengikuti prosedur dan melaksanakan kode etik profesi dalam menghadapi adanya potensi suap dalam pekerjaan lapangan. Jika tidak, maka terjadi simpang siur informasi dan pro kontra terhadap kerja dari auditor itu sendiri. Seorang auditor seharusnya memiliki integritas dan mampu bersikap tegas dalam bertindak dan mengambil keputusan, termasuk jika diiming-imingi suatu imbalan yang jelas-jelas tidak diperbolehkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kasus Enron. Kasus Enron merupakan kejahatan akuntansi yang menjadi salah satu terparah dalam sejarah. Profil Enron dan KAP Arthur Andersen. Enron adalah perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang energi. Enron merupakan perusahaan penggabungan antara Internorth dan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985 oleh Kenneth Lay. Sedangkan KAP Arthur Andersen adalah perusahaan jasa akuntansi yang berada di Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan oleh Arthur tahun 1913. Kantor akuntan publik tersebut termasuk ke dalam The Big Five dengan kantor-kantor besar lainnya. Arthur menjadi auditor eksternal sekaligus konsultan manajemen Enron. Kedua, skandal Enron merupakan skandal manipulasi laporan keuangan yang sempat mengguncang Amerika Serikat pada akhir tahun 2001. Ketika terungkap kepada masyarakat luas bahwa kondisi keuangan yang dilaporkan didukung oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Kejatuhan Enron ini bermula ketika dibukukannya partnership bernama Special Purpose Partnership yang bertujuan untuk menambah keuntungan pada Enron dan memiliki karakteristik yang istimewa. Enron mendirikan kongsi ini dengan seorang partner dagang
yang menyumbang 3%, sedangkan Enron menyumbang 97% dari modalnya. Enron tidak pernah mengungkapkan operasi partnership tersebut ke dalam laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pemegang saham dan Security Exchange Commission, yaitu badan tertinggi pengawasan perusahaan publik Amerika. Bahkan, Enron memindahkan utang sebesar $690 juta yang ditimbulkan induk perusahaan ke partnership tersebut. Ketiga, indikasi pelanggaran kode etik. Bahwa KAP Arthur Andersen ini bekerja sama dan menyiapkan serial limited partnership yang disebut special purpose entitas, yang selanjutnya mengajukan sejumlah besar hutang dengan saham Enron sebagai penjaminnya. Uang yang dipinjam ini diakui sebagai pembelian nilai lebih kontrak dan dicatat sebagai uang pendapatan penjualan, meskipun sebenarnya adalah hutang Enron. Para pemegang saham percaya bahwa Enron tidak mengalami lonjakan hutang, karena ini tidak dilaporkan ke publik, dan hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan KAP Arthur bahwa laporan Enron adalah akurat. Board of Director seperti Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan bisnis ini mengandung unsur konflik berkepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan, termasuk praktek akuntansi ini yang tidak sehat. Selanjutnya, melakukan markup pada pendapatan dan menyembunyikan utangnya. Ini tentu dilakukan oleh Arthur sebagai auditor Enron. Dalam hal ini, Arthur dipersalahkan karena ikut membantu proses rekayasa keuangan tingkat tinggi, sehingga manipulasi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dan perlu diketahui bahwa Enron merupakan salah satu perusahaan pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari Kepala Internal Audit Enron semula adalah partner KAP Arthur yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Kedua, Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Arthur. Dan sebagian besar akunting Enron juga berasal dari KAP Arthur. Dalam hal ini, Enron dan KAP Andersen dituduh melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen dan berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron sehingga terjadi penghambatan terhadap proses peradilan. Yang keempat, kasus Enron dari perspektif etika beserta implikasinya. Bahwa menurut teori Fromm ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, dan sebangsanya, yaitu karena adanya kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya. Praktik bisnis Enron ini menjadikan Enron bangkrut dan hancur, serta berimplikasi negatif pada banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini seperti investor Enron, karyawan, dan investor di pasar modal. Jika dilihat dari teori agensi, Arthur sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stakeholder atau prinsipal untuk memberikan suatu informasi keadilan mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah prinsipal. Pihak agen dalam hal ini manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya sendiri, dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Arthur seharusnya bertindak independen dan profesional, menjaga kepentingan pemegang saham dan perwakilan pemegang saham lainnya. Dengan demikian, terlepas dari apapun, Arthur telah gagal memenuhi harapan masyarakat
Dewan Pemegang Saham, profesi akuntansi, dan regulator lainnya. Pada akhirnya, Arthur didakwa dan dihukum tahun 2002. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kasus KPMG, Siddhartha dan Harsono. Pada bulan September tahun 2001, KPMG, Siddhartha dan Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar 75.000 US dollar. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Eastman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes yang tercatat di Bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Eastman memang susut drastis dari semula 3,2 juta US dollar menjadi 270 US dollar. Namun, penasihat anti suap Baker rupanya was-was dengan pola anak perusahaannya. Maka ketimbang menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara sukarela kasus ini dan memecat eksekutifnya. Badan Pengawas Pasar Modal Amerika Serikat, Securities dan Exchange Commission menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practice, Undang-Undang Anti Korupsi buat perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya hampir saja Baker dan KPMG terseret di pengadilan distrik Texas. Namun karena Baker mohon ampun, kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatkan. Kasus ini melibatkan kantor akuntan publik yang dinilai terlalu memihak kepada kliennya. Pada kasus ini, KPMG melanggar prinsip integritas. Maksud dari prinsip integritas itu adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional integritas. Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus ditutup-tutupi. Sedangkan dalam kasus ini, di mana akuntan menyuap aparat pajak hanya untuk kepentingan kliennya, hal ini bisa dikatakan tidak jujur dan tidak adil dalam melaksanakan tugasnya. Selain prinsip integritas, akuntan juga telah melanggar prinsip objektivitas. Maksud dari prinsip ini mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Sedangkan dalam kasus KPMG ini, di mana dia bersedia melakukan kecurangan, di sini kita bisa lihat bahwa dia telah berat sebelah dalam memenuhi kewajiban profesionalnya. Next, selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, saya di sini bakal ngejelasin tentang skandal manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Perseroan. Skandal manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma adalah suatu prosedur obat-obatan milik pemerintah Indonesia pada audit tanggal 31 Desember 2021. Manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 135 miliar rupiah. Dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa atau HTM. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma pada 2021 disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuangan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar rupiah atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 20,47% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate perjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overstate
persediaan barang tersebut sebesar 23,9 miliar rupiah. Pada unit perdagangan, besar farmasi merupakan overstay persediaan sebesar 8,1 miliar dan penjualan sebesar 10,7 miliar rupiah. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan atau master price pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda dan penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal dideteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian kontra yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan pemberhentian proses investigasi saham milik pemerintah di PT KAF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan overstay dalam laporan keuangan pada semester 1 tahun 2002. Di mana tindakan ini terbukti melanggar peraturan Bapepam nomor FOOG 7 tentang Pedoman Laporan Keuangan poin 2 khusus huruf M perubahan akuntansi dan kesalahan mendasar poin 3 kesalahan mendasar. Kesalahan mendasar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah keterkaitan akuntan terhadap skandal PT Kimia Farma, yaitu akuntan publik juga mengaudit Kimia Farma tahun buku 31 Desember 2021 dan dengan yang di interim 30 Juni tahun 2002 pada saat audit 31 Desember 2021. Akuntan belum menemukan kesalahan pencatatan atas pelaporan keuangan, tapi setelah audit interim publik Hans Tuanakota dan Mustafa atau HTM menemukan kesalahan pencatatan atas pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu keterkaitan manajemen terhadap skandal PT Kimia Farma Tbk. Yang ketiga adalah kesalahan pencatatan laporan keuangan Kimia Farma pada tahun 2021 yang dikiranya tidak terdeteksi tersebut. Terdapat juga sanksi dan denda. Sehubung dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Jo pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1995. Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Maka PT Kimia Farma atau Persero Tbk dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yaitu sebesar 500 juta rupiah. Sesuai pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka Direksi Lama PT Kimia Farma Tbk periode 1998 sampai 2002 diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar rupiah untuk disetorkan ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek pengelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2021. Saudara Ludovicius Sensiwe, rekan KAP Hans Tuanakota dan Mustafa selaku auditor PT Kimia Farma Tbk diwajibkan membayar 100 juta untuk disetorkan ke kas negara karena atas resiko yang tidak berhasil mendeteksi adanya pengelembungan laba dilakukan oleh PT Kimia Farma tersebut. Meskipun telah dilakukan prosedur audit sesuai dengan standar profesional, akuntan publik atau SPAP, dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, tetapi KAP HTM tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal menerapkan jawab dan fungsi auditor independen.
Paragraf nomor 4 persyaratan profesional, di mana disebutkan persyaratan profesional yang dituntut auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan pengalaman praktik sebagai orang yang berindependen. Dan terdapat juga dampak terhadap profesi akuntan. Aktivitas manipulasi pencatatan laporan keuangan dilakukan manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan yang melakukan hal tersebut, memberikan informasi penyebab pemakaian laporan keuangan yang tidak menerima informasi yang fair. Akuntan sudah melanggar etika profesinya. Kejadian manipulasi pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan dampak yang luas terhadap aktivitas yang mengatur profesi akuntan dengan maksud mencegah adanya praktik-praktik yang melanggar etika oleh para akuntan publik. Dalam kasus ini, jika dipandang dari sisi KAP-HTM, maka urutan stakeholder mana ditinjau dari segi kepentingan stakeholder adalah klien atau PT Kimia Farma, pemegang saham, dan ketiga adalah masyarakat. Dalam kasus ini, KAP-HTM menghadapi sanksi yang cukup berat dengan diberhentikannya jasa audit mereka. Hal ini terjadi bukan karena kesalahan KAP-HTM, sementara yang tidak mau melakukan review penyeluruhan atas semua elemen laporan keuangan, tetapi lebih karena kesalahan manajemen Kimia Farma yang melakukan aksi manipulasi dengan menggelembungkan nilai persediaan. Kasus yang menimpa KAP-HTM ini adalah resiko inheren dari dijalankannya suatu tugas audit. Sedari awal, KAP-HTM seharusnya menyadari bahwa kemungkinan besar akan adanya risiko manipulasi, seperti yang dilakukan ada PT Kimia Farma tersebut. Mengingat KAP-HTM adalah KAP yang telah berdiri cukup lama, risiko yang berdampak pada reputasi HTM di mata pemerintah ataupun publik, dan pada akhirnya HTM harus menghadapi konsekuensi risiko seperti kehilangan kepercayaan publik dan pemerintah akan kemampuan HTM-nya. Penurunan pendapatan jasa audit, hingga yang terburuk adalah kemungkinan ditutup kantor akuntan publik tersebut. Di luar dari risiko bisnis, risiko etika yang dihadapi KAP-HTM ini cenderung pada kemungkinan dilakukan kolaborasi dengan manajemen Kimia Farma dalam memanipulasi laporan keuangan. Walaupun secara fakta, KAP-HTM terbukti tidak terlibat dalam kasus manipulasi tersebut. Namun hal ini bisa saja terjadi. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.